Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda yang solih dan solihah? Bunda harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, hari ini kita memasuki pembelajaran tema 6 cita-citaku subtema 2 pembelajaran 3. Jangan lupa membaca doa terlebih dahulu sebelum belajar. Selamat belajar. Oke, sekarang Ananda perhatikan dengan seksama gambar di atas. Tahukah kamu siapakah tokoh yang terdapat dalam gambar tersebut? Ya, gambar tokoh tersebut adalah Pati Kerajaan Majapahit yang bernama Gajah Mada. Pati Gajah Mada merupakan seorang tokoh besar yang mempunyai cita-cita yang sangat besar, yaitu mempersatukan pulau-pulau dan kerajaan-kerajaan yang ada saat itu menjadi satu, yaitu Nusantara. Nah, dari teks yang tadi Bunda bacakan, apakah cita-cita Pati Gajah Mada terlalu tinggi saat itu? Ya, cita-cita Pati Gajah Mada adalah menyatukan wilayah Nusantara di bawah naungan Majapahit. Cita-citanya cukup tinggi ya, tapi apakah Pati Gajah Mada menyerah begitu saja? Tentu tidak ya nak ya. Jadi, tahukah kamu usaha apa saja yang dilakukan untuk mencapai cita-cita tersebut? Nah, jadi yang dilakukan Pati Gajah Mada untuk mencapai cita-citanya adalah dengan mengikrarkan Sumpah Palapa dan berusaha sekuat tenaga. Lalu, tahukah kamu bagaimana cara Pati Gajah Mada mewujudkan cita-citanya? Untuk mewujudkan cita-cita, Pati Gajah Mada benar-benar melaksanakan Sumpah Palapa yang diucapkan ketika diangkat menjadi Mahapati Majapahit. Nah, di sini Bunda akan paparkan cita-cita besar Pati Gajah Mada. Gajah Mada diperkirakan lahir awal abad ke-14 di lembah Sungai Brantas di atas Gunung Kawi dan Gunung Arjuna. Ia berasal dari kalangan rakyat biasa, bukan dari kalangan keluarga kaya ataupun bangsawan. Sejak kecil ia memiliki bakat kepemimpinan yang sangat kuat, melebihi orang-orang sebaya di masanya. Konon dia terus menimpa dirinya agar dapat masuk ke lingkungan pasukan kerajaan. Gajah Mada yang memiliki arti gajah yang cerdas, tangkas, dan energik. Memulai pekerjaannya sebagai anggota prajurit Bayangkara. Karena kemampuannya, ia pun diangkat menjadi kepala prajurit Bayangkara dengan tugas memimpin pasukan pengaman dan pengawal raja. Pengabdian Gajah Mada pada kerajaan dimulai pada masa pemerintahan Raja Jayanegara pada tahun 1309 sampai 1328. Berkat kerja keras dan kepemimpinan yang hebat, Gajah Mada menjadi seorang pati kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Ratu Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani. Pada saat hendak dilantik menjadi patih, Gajah Mada membuat janji yang sangat terkenal hingga saat ini. Sebuah ikrar atau janji yang dikenal dengan nama Sumpah Palapa. Ia berjanji tidak ingin menikmati buah palapa, kecuali dapat mempersatukan daerah-daerah seperti Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, atau Semenanjung, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, atau Singapura. Janji atau ikrar yang ia upayakan untuk terwujud dengan menyatukan wilayah tersebut menjadi wilayah Nusantara. Nah, saat itu wilayah Nusantara bahkan lebih dari kawasan negara Indonesia saat ini. Saat itu wilayah Nusantara meliputi seluruh semenanjung Melayu atau biasa yang sekarang kita kenal adalah Malaysia dan Singapura, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, Bali, Maluku, Papua hingga wilayah Darwin atau Australia. Oke, dapat kita simpulkan cerita Pati Gajah Mada melalui peta pikiran berikut ini. Yang pertama ada asal-usul, perjalanan karir, cita-cita, sikap, dan nilai. Jadi asal-usul Pati Gajah Mada adalah berasal dari kalangan rakyat biasa, bukan dari
keluarga kaya ataupun bangsawan. Cita-cita beliau adalah menyatukan seluruh wilayah Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Kemudian perjalanan karirnya memulai pekerjaan sebagai anggota prajurit Bayangkara dan patih kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Sehingganya sikap dan nilai yang dapat kita contoh, kita patut tiru dari Pati Gajah Mada adalah kerja keras, lalu teguh pada pendirian dan sungguh-sungguh. Oke, di sini Bunda ada sebuah puisi yang berjudul Mahapati Gajah Mada karya D. Karitas. Wahai Mahapati Gajah Mada, sejarah telah mengukir nama bersamamu. Sejarah telah mengakui kepemimpinanmu. Sejarah telah mencatat keberanianmu. Mahapati Gajah Mada tak akan hilang dari benak kami para pemuda Keragaman bangsa. orang-orang yang ada di sekitar Kisah saya sangat beragam karena berasal dari semangat suku yang pantang berbeda. menyerahmu, Keragaman tersebut berupa dan warna kulit dan usaha perawakan. keras untuk Dengan mewujudkan mengetahui cita-citamu. keragaman yang ada, maka kita mendapat Mahapati beberapa Gajah manfaat. Mada, Manfaat mengetahui kami keragaman akan ras terus dan membangun ciri bangsa ini. fisik suku-suku yang Kami ada di akan terus Indonesia menjaga adalah kita lebih persatuan dan mengenal dan kesatuan menghargai negara ini. keragaman yang ada Dan di kami Indonesia. akan terus Manfaat menghormatimu, mengetahui keragaman pahlawan ras dan kami. ciri fisik Oke, masyarakat di sekitar kalian kita tadi adalah membaca agar dapat cerita bergaul Pati dengan Gajah Mada, masyarakat di kemudian sekitar kita dengan membacakan baik. puisi tentang Nah, Mahapati dari Gajah keberagaman Mada, yang ada di di sini sekitar dapat kita kita ketahui dapat bahwa mengambil hikmahnya. usaha Pati Hikmahnya Gajah adalah kita Mada dapat untuk mempelajari mempersatukan bahasa Nusantara telah baru dari orang terwujud. tersebut. Meskipun Gitu. wilayahnya Adat tidak seluas yang ia istiadatnya, jadi segala cita-citakan. sesuatunya Usaha bisa mempersatukan menjadi ilmu baru wilayah untuk dan kita. masyarakat di dalamnya tentu bukan hal yang mudah. Oleh karenanya, bangsa Indonesia harus memelihara persatuan dan kesatuan dengan sungguh-sungguh. Nah, di sini Bunda ada ilustrasi antara Edo dan Dayu. Bisa kita lihat ya dari gambar ini, Edo memiliki rambut yang keriting, kulit yang sawo matang, dan sedangkan Dayu memiliki rambut yang lurus dan mata agak sipit. Dapat diketahui kalau Edo berasal dari Pulau Papua, suku Dani, bahasa daerahnya Abun, pakaian adatnya koteka dan rok rumbai, rumah adatnya rumah honai, kebiasaan adatnya adalah mansorandak atau biasa kita sebut dengan tradisi injak piring. Kemudian kalau Dayu berasal dari Bali, sukunya Bali, bahasa daerahnya Bali, pakaian adatnya kebaya Bali, rumah adatnya gapura candi bentar, kebiasaan adatnya yaitu ngejot atau saling memberi berupa makanan. Nah, dapat kita simpulkan bahwa keragaman suku bangsa dan budaya yang ada semakin memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, usaha keras dari Pati Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara sangatlah beralasan. Kenapa? Karena Nusantara memiliki sumber daya alam yang beragam dan kaya. Sumber daya alam digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Oke, sebelumnya kamu telah mempelajari berbagai jenis sumber daya alam yang ada di sekitarmu. Sumber daya alam adalah segala sesuatu dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, berupa air, matahari, tanah, dan segala yang ada di dalamnya. Merupakan sumber daya alam yang harus dipelihara dan dilestarikan. Sumber daya alam berupa air, tanah, matahari, tumbuhan, dan hewan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Beberapa sumber daya alam tersebut dapat berupa berbagai bentang alam seperti sungai, danau, lautan, tanah, persawahan, dan tanah hutan. Pada setiap bentangan alam tersebut terkandung sumber daya alam.
berupa air, tanah, udara bersih, tumbuhan dan hewan. Nah, di sini ada gambarnya ya, ada brokoli, wortel, kembang kol, ayam, bebek, sapi, dan lain sebagainya. Oke, di sini Bunda akan paparkan ya sumber daya alam serta manfaatnya. Nah, di sini ada sumber daya alam air. Biasanya ada di mana sih? Ada di sungai. Manfaatnya untuk apa? Untuk mengairi sawah. Kemudian sumber daya alam hewan. Nah, biasanya di mana tempatnya? Ada di hutan ya. Ini manfaatnya adalah untuk bahan makanan. Kemudian ada kayu untuk bahan bangunan, minyak bumi untuk bahan bakar, batu untuk bahan bangunan. Baiklah, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini mengenai Pati Gajah Mada, sumber daya alam, serta puisi. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.